Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul, Ini Aku Tuhan. Saudara-saudara, orang percaya yang benar pasti hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan rela menderita bagi Tuhan. Penderitaan itu dialami karena melakukan apa yang Bapa inginkan. Namun beberapa orang membenarkan diri dengan berkata, saya bukan tidak mau melakukan, saya tahu saja tidak. Mereka sampai tidak tahu mengapa. Pertama, karena hidupnya belum bersih. Ya, mereka masih hidup dalam kompromi dengan dosa. Dan yang kedua, masih terikat dengan percintaan dunia. Hidup dalam kewajaran seperti anak dunia. Saudara-saudara, kedua hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, seseorang harus mematikan kedagingannya dahulu. Maka di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman di bumi? Artinya, menjumpai orang Kristen dalam standar yang benar. Ya, dalam standar seperti ini hampir tidak ada. Ya, bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi sedikit. Ya, dan di antara yang sedikit itu, kiranya Tuhan menemukan kita, ya, sebagai orang-orang yang berani berkomitmen memelihara iman kita. Roma 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, ya, kata firman Tuhan, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi Allah Bapa sendiri memberi janji kepada anaknya akan memberikan kekuasaan dan kemuliaan. Tuhan Yesus akan menerimanya bersama-sama dengan kita. Ya, jelas yang akan menerimanya yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, lalu ayat berikutnya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hal ini terdapat di dalam Roma 8 ayat 18. Saudara-saudara, ini yang menjadi kebahagiaan kita, yaitu kalau ada kebahagiaan selain ini pasti kita berkhianat kepada Tuhan dan tidak akan dimuliakan, ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 126, ya, dalam Mazmur 126 ayat yang kelima dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata atau kopos ini pasti telah atau lelah, ya, pasti lelah dan menyakitkan. Namun ia akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi saudara-saudara, sekarang mestinya kita mencari pekerjaan Bapa yang mana dan yang bagaimana yang membuat kita sampai kopos. Kalau hanya menjadi pendeta, pengkhotbah, tidak sampai mencucurkan air mata, tidak sulit. Tapi belum sampai seperti yang dikatakan Alkitab, yaitu kopos. Belum sampai grief, wailing, lamentation, ya. Dalam hal ini hanya Tuhan dan dirinya sendiri yang mengetahuinya. Galatia 6 ayat 7 mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur pengabdian kepada Tuhan sampai kopos, kita baru memiliki kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan kematian kita itu kematian yang bermartabat. Tapi akan sangat sedikit orang yang mau mencari kehidupan di mana ia melayani Tuhan sampai ratapan ini. Milikilah gairah seperti Tuhan Yesus, ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Makananku adalah
melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudara, kita mau mencari tempat pelayanan, pengabdian kepada Tuhan sampai kopos, ada grave, ada ratapan. Ini adalah penderitaan yang dalam. Ini adalah martabat tertinggi. Sebab martabat tertinggi seseorang adalah kalau ia menjadi kawan sekerja Allah. Menjadi kawan sekerja presiden di bumi ini saja sangat terhormat, ya. Apalagi menjadi kawan sekerja raja di atas segala raja. Jadi saudara-saudara, ya, kita jangan merasa minder, ya, karena kita miskin secara ekonomi, rendah dalam pendidikan, atau rendah dalam tingkat sosial ekonomi. Kalau kita bisa menemukan tempat di mana kita mengabdi kepada Tuhan sampai pada ratapan, itu adalah sebuah kehormatan, sebuah martabat tertinggi. Makanya di dalam pelayanan, kita tidak boleh memiliki agenda pribadi. Saudara-saudara, hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bertobat dan merubah diri agar kita layak menjadi kawan sekerjanya. Dan jika Tuhan Yesus berkata, adakah yang akan kuutus? Apa jawaban kita? Apakah kita akan bersikap seperti Yunus yang menghindar dari panggilannya? Atau seperti Musa yang berdalih dan mengalihkannya kepada orang lain? Atau kita seperti Yesaya yang berani berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku berjanji untuk melakukan apapun yang engkau mau. Jika demikian, maka kematian kita akan menjadi kematian yang bermartabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.